Puji Tuhan, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita berdoa dalam sidang doa gereja, mari kita sejenak mendengarkan persekutuan khusus. Persekutuan khusus kali ini akan melanjutkan pada berita 10B dengan judul Bejana Pembasuhan. Pembacaan Alkitab diambil dari Titus pasal 3 ayat 5 yang mengatakan, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Mengalami bejana pembasuhan untuk pengoperasian tempat kediaman Allah. Seprinsip dengan ini, tanpa bejana pembasuhan, kemah suci tidak bisa beroperasi. Meskipun kita mempunyai tempat kediaman Allah dan semua perabotannya, kita tidak bisa mengoperasikan barang-barang itu. Tanpa pembasuhan di bejana pembasuhan, tidak ada seorang pun yang bersyarat melayani di dalam kemah suci. Sayang sekali kalau hanya menekankan mezbah, meja, kaki pelita, tabut, dan mezbah ukupan, tetapi tidak banyak menekankan bejana pembasuhan. Kita harus mengalami bejana pembasuhan untuk pengoperasian tempat kediaman Allah. Hubungan bejana pembasuhan dengan mezbah. Lokasi bejana pembasuhan terletak sesudah mezbah, tetapi dalam fungsinya bejana pembasuhan di depan mezbah. Ketika imam-imam bertugas di mezbah, mereka harus terlebih dulu membasuh diri di bejana pembasuhan. Mereka juga harus membasuh diri dulu di bejana pembasuhan sebelum mereka masuk bertugas di kemah suci. Dari sini kita melihat bahwa fungsi bejana pembasuhan adalah sebelum mezbah. Lokasi bejana pembasuhan menunjukkan ia berasal dari mezbah. Mezbah disalut dengan tembaga dan bejana pembasuhan dibuat dari tembaga. Dalam perlambangan, tembaga melambangkan penghakiman Allah. Mezbah melambangkan salib Kristus. Di mezbah, di salib Kristus, penghakiman Allah terlaksana sepenuhnya. Pelaksanaan penghakiman Allah inilah yang menghasilkan bejana pembasuhan. Tembaga di mezbah menandakan penghakiman, tetapi tembaga di bejana pembasuhan menandakan hasil akibat dari penghakiman Allah. Hasilnya adalah kekuatan pembasuhan. Artinya, kekuatan pembasuhan dari bejana pembasuhan berasal dari penghakiman Allah. Berdasarkan Perjanjian Baru, kekuatan pembasuhan dari bejana pembasuhan adalah Roh pemberi hayat. Titus pasal 3 ayat 5 membicarakan permandian kelahiran kembali dan pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat ini mewahyukan Roh pemberi hayat, Roh hayat adalah kekuatan pembasuhan. Jadi, bejana pembasuhan menandakan pembasuhan melalui Roh pemberi hayat. Tembaga mezbah dan bejana pembasuhan. Tembaga yang dipakai untuk menyalut mezbah berasal dari perbaraan 250 orang yang memberontak yang dihukum oleh Allah. Tembaga pada bejana pembasuhan berasal dari cermin-cermin para pelayan perempuan
yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Cermin-cermin perempuan ini dipakai untuk membuat bejana pembasuhan. Ini secara tidak langsung menyatakan bahwa bejana pembasuhan adalah cermin, dapat memantulkan dan menyingkapkan atau menampakkan hal-hal yang tersembunyi. Tembaga di mezbah adalah peringatan terhadap penghukuman Allah, dan tembaga di bejana pembasuhan adalah cermin yang menyingkapkan umat Allah. Ini menandakan penghukuman yang diderita oleh Kristus di atas salib mempunyai kekuatan menyingkapkan kita. Mereka yang datang ke bejana pembasuhan akan disingkapkan kecemarannya. Dengan demikian, mereka akan menyadari bahwa mereka membutuhkan pembasuhan. Saya ingat bertahun-tahun yang lalu, ketika anak-anak saya menyangkal kalau mereka kotor dan perlu dibasuh, saya mengambil sebuah cermin dan meletakkannya di depan mereka. Ketika mereka melihat diri mereka sendiri pada cermin, mereka diyakinkan bahwa diri mereka kotor dan mau membasuh diri. Demikian juga, bejana pembasuhan adalah sebuah cermin yang mencerminkan keadaan kita dan menyingkapkan kecemaran kita. Sebab itu, tembaga di mezbah mengingatkan kita tentang penghakiman Allah, dan tembaga di bejana pembasuhan mengingatkan kita bahwa kita kotor dan perlu dibasuh. Di bejana pembasuhan kita mempunyai tembaga, cermin, dan air. Ketika kita berada di bejana pembasuhan, tembaga akan mengingatkan kita bahwa apa saja yang bersifat dosa, duniawi, dan daging telah dihakimi oleh Allah di kayu salib. Namun, meskipun kita mungkin mengaku dosa-dosa kita, kita mungkin tidak memahami betapa kita milik duniawi dan daging. Dalam pandangan Allah, kita telah ditebus, tetapi kita masih perlu dibasuh. Setelah ditebus dengan darah di mezbah, kita perlu dibasuh dengan air di bejana pembasuhan. Pembasuhan Roh Pemberi Hayat. Setiap hari kita pertama-tama perlu mempersembahkan Kristus sebagai kurban penghapus dosa dan kurban penebus salah. Di satu pihak, ini akan menuntun kita mengalami Kristus sebagai suplai hayat dan makanan yang dipersembahkan kepada Allah. Di lain pihak, ini akan menuntun kita memahami bahwa kita perlu dibasuh oleh Roh Pemberi Hayat. Kalau kita makin bertindak di dalam roh dan hidup di dalam roh perbauran, kita akan semakin dibasuh. Setiap pembasuhan akan mengingatkan kita jangan pergi ke tempat tertentu, jangan berkontak dengan orang tertentu, atau terlibat dalam keadaan yang akan mencemarkan kita. Meskipun kita mungkin tidak berbuat dosa, tetapi mungkin kita menyentuh hal-hal duniawi atau hal-hal alamiah sehingga tercemar. Kalau kita tetap di dalam keadaan yang tercemar, kita tidak akan bisa berdoa, melayani Tuhan, atau berfungsi di dalam sidang. Kalau kita mencoba berfungsi di dalam sidang tanpa membasuh kecemaran di bejana pembasuhan, kita akan mengalami kematian. Saya dapat bersaksi, pemahaman dan penafsiran makna bejana pembasuhan ini cocok dengan pengalaman kita. Apa yang kita bicarakan tentang bejana pembasuhan dalam berita ini dapat dibuktikan dengan pengalaman kita. Keluaran pasal 30 ayat 18 berkata, "Haruslah engkau membuat bejana
dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Alas bejana pembasuhan menandakan kekukuhan. Bejana pembasuhan diletakkan di antara kemah pertemuan dan mezbah untuk penerusan pekerjaan mezbah, supaya dapat masuk ke dalam kemah. Air yang diisikan ke dalam bejana pembasuhan menandakan pembasuhan Roh Pemberi Hayat. Ayat 19 mengatakan, maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Seperti yang telah kita tunjukkan, pembasuhan menandakan membasuh kecemaran yang berasal dari persentuhan duniawi. Ketetapan untuk selama-lamanya. Ayat 20 dan 21 mengatakan, apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar kurban api-apian bagi Tuhan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka, supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Imam harus membasuh diri di bejana pembasuhan ketika masuk kemah pertemuan atau ketika bertugas di mezbah. Hari ini kita perlu pembasuhan dari Roh Pemberi Hayat untuk menghindari kematian rohani. Imam perlu membasuh di bejana pembasuhan ketika akan masuk ke dalam kemah pertemuan atau ketika bertugas di mezbah. Seperti yang ditunjukkan di ayat 21 bagian bawah, ini akan menjadi ketentuan yang selama-lamanya, prinsip kekal bagi semua keturunan. Puji Tuhan, kiranya melalui persekutuan ini membawa kita semakin mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amen.